Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu hebat dimanapun berada. Saya Rohmah Kasanah dari SD Negeri Palepon 02, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang. Saya akan menyampaikan tugas 1.4.A.6 demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang praktek segitiga restitusi. Sebelum mempraktekkan segitiga restitusi, saya akan menyampaikan segitiga restitusi itu apa. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi juga proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Dalam melakukan praktek segitiga restitusi, ada 3 tahapan, antara lain: pertama, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; ketiga, menanyakan keyakinan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Tujuannya untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Contoh-contoh yang dapat dikatakan kepada murid, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah membuat kesalahan. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini dan lain-lain. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Ini bertujuan untuk membantu siswa mengenali kebutuhannya yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Contoh-contoh yang dapat dikatakan, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru, dan seterusnya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Anak atau murid kita ajak untuk melihat kesalahannya, kemudian diajak untuk menghubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh-contoh perkataannya bisa dengan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal atau nilai-nilai kebajikan apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan seterusnya. Contoh kasus yang pertama, Bu Sari mengetahui jika murid Bu Ana yang bernama Putri tidak memakai ikat pinggang. Kemudian Bu Sari menegurnya dan menyampaikan pelanggaran tersebut kepada Bu Ana. Karena Bu Ana adalah guru kelas Putri. Bagaimana Bu Ana melakukan praktek segitiga restitusi? Mari kita simak videonya. Waalaikumsalam. Silakan Putri. Putri, Bu Ana tadi dilapori oleh Bu Sari. Katanya Putri mempunyai masalah. Masalahnya apa itu? Bisa diceritakan kepada Bu Ana? Mungkin Ana bisa membantumu. Iya Bu, benar kata Bu Sari. Pagi-pagi saya ditegur oleh Bu Sari karena tidak memakai ikat pinggang Bu. Itulah Putri, memakai ikat pinggang itu memang terasa nyaman ya, dan merasa bangga mungkin ya. Iya Bu. Baik Putri, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Bu Ana juga dulu pernah melakukan kesalahan, akan tetapi Bu Ana segera menyadari kesalahan tersebut dan Bu Ana segera memperbaiki kesalahannya Bu Ana. Iya Bu. Mari kita ingat tentang peraturan atau keyakinan sekolah di SD Palepon 02. Apakah menurut Putri apa yang
Putri lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan sekolah kita? Belum, Bu. Kira-kira keyakinan sekolah apa yang Putri yakini? Bahwa keyakinan sekolah harus memakai ikat pinggang berwarna hitam, Bu. Bagus Putri, kamu sudah tahu apa keyakinan sekolah kita. Mari kita terapkan keyakinan sekolah dengan kesadaran dari diri sendiri. Baik, Bu. Maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Putri, besok tidak diulangi kembali ya. Iya, Bu. Baik Putri, silahkan kembali bermain dengan teman-temanmu. Terima kasih. Contoh kasus yang kedua, waktu istirahat, Putri dan Siva bermain lempar-lemparan botol air mineral. Tanpa sengaja, botol air mineral mengenai kepala Pak Beni. Kemudian teman-temannya melaporkan hal tersebut kepada Bu Ana sebagai guru kelasnya. Bagaimana Bu Ana melakukan praktek segitiga restitusi? Mari kita simak videonya. Contoh kasus yang kedua, waktu istirahat, Putri dan Siva bermain lempar-lemparan botol air mineral. Tanpa sengaja, botol air mineral mengenai kepala Pak Beni. Kemudian teman-temannya melaporkan hal tersebut kepada Bu Ana sebagai guru kelasnya. Bagaimana Bu Ana melakukan praktek segitiga restitusi? Mari kita simak videonya. Contoh kasus yang kedua, waktu istirahat, Putri dan Siva bermain lempar-lemparan botol air mineral. Tanpa sengaja, botol air mineral mengenai kepala Pak Beni. Kemudian teman-temannya melaporkan hal tersebut kepada Bu Ana sebagai guru kelasnya. Bagaimana Bu Ana melakukan praktek segitiga restitusi? Mari kita simak videonya. Contoh kasus yang kedua, waktu istirahat, Putri dan Siva bermain lempar-lemparan botol air mineral. Tanpa sengaja, botol air mineral mengenai kepala Pak Beni. Kemudian teman-temannya melaporkan hal tersebut kepada Bu Ana sebagai guru kelasnya. Bagaimana Bu Ana melakukan praktek segitiga restitusi? Mari kita simak videonya. Kita harus berbuat baik kepada semua Contoh kasus yang kedua, waktu istirahat, Putri dan Siva bermain lempar-lemparan botol air mineral. Tanpa sengaja, botol air mineral mengenai kepala Pak Beni. Kemudian teman-temannya melaporkan hal tersebut kepada Bu Ana sebagai guru kelasnya. Bagaimana Bu Ana melakukan praktek segitiga restitusi? Mari kita simak videonya. Contoh kasus yang kedua, waktu istirahat, Putri dan Siva bermain lempar-lemparan botol air mineral. Tanpa sengaja, botol air mineral mengenai kepala Pak Beni. Kemudian teman-temannya melaporkan hal tersebut kepada Bu Ana sebagai guru kelasnya. Bagaimana Bu Ana melakukan praktek segitiga restitusi? Mari kita simak videonya. Contoh kasus yang kedua, waktu istirahat, Putri dan Siva bermain lempar-lemparan botol air mineral. Tanpa sengaja, botol air mineral mengenai kepala Pak Beni. Kemudian teman-temannya melaporkan hal tersebut kepada Bu Ana sebagai guru kelasnya. Bagaimana Bu Ana melakukan praktek segitiga restitusi? Mari kita simak videonya. Contoh kasus yang kedua, waktu istirahat, Putri. Demikianlah praktek penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Adapun manfaatnya, murid dapat memperbaiki diri dengan pilihannya sendiri tanpa harus dipaksa. Murid tidak tersakiti hatinya. Murid dapat kembali kepada kelompoknya dengan karakter yang semakin kuat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Guru bergerak, Indonesia maju.